Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizko Istiqomatul Rojabi Amasta dengan NIM 123100094. Di sini saya dari kelas 1C dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Dalam video ini saya akan memaparkan chapter 14 dalam buku What is Distinct Sense karya A.F. Chalmers, bahwa telah kita bahas pertanyaan-pertanyaan epistemologis, yaitu pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana pengetahuan ilmiah itu dibenarkan dengan menggunakan bukti-bukti. Dan dalam bab ini dan bab berikutnya, kita beralih pertanyaan ontologis, yaitu pertanyaan tentang jenis-jenis hal yang ada di dunia, yakni jenis entitas apa yang diasumsikan atau ditunjukkan ada di dunia. Gagasan tentang hukum berasal dari ranah sosial yang sangat masuk akal, yaitu hukum masyarakat dipatuhi atau tidak dipatuhi oleh individu yang dapat memahami hukum dan konsekuensi dari pelanggarannya. Terdapat pertanyaan, yakni apa yang membuat materi itu tunduk pada hukum? Ini adalah salah satu pertanyaan yang masuk akal dan mudah. Tampaknya memang mudah, namun itu bukanlah pertanyaan yang mudah dijawab. Pengamat menganggap bahwa jawaban Boyle, yaitu bahwa Tuhan itu membuat materi berperilaku sesuai dengan hukum yang telah ditetapkannya, dan menyisakan banyak hal yang diinginkan dari sudut pandang modern. Tentunya ada jalan keluar yang jelas untuk mengatasi permasalahan ini dengan gagasan tentang hukum yang telah dibahas sejauh ini. Mayoritas filsuf tampaknya enggan menerima ontologi yang memuat disposisi atau kekuasaan sebagai sesuatu yang primitif. Mungkin terdapat alasan, yaitu alasannya sebagian besar bersifat historis. Kekuasaan diberi nama buruk karena cara penggunaannya itu tidak jelas dalam tradisi magis pada zaman Renaissance, dan kekuasaan itu juga diduga telah dieksploitasi oleh kaum Aristoteles dengan cara yang angkuh dengan menyamar sebagai bentuk. Perlu untuk dicatat dalam hal ini bahwa Boyle dalam ilmu eksperimentalnya dan bukan filsafat mekaniknya, secara bebas beliau menggunakan sifat-sifat disposisional seperti keasaman dan pegas udara. Ketika asumsi itu dibuat bahwa entitas-entitas di dunia ini adalah sebagaimana adanya berdasarkan kekuatan dan kapasitas yang mereka miliki. Pengamat juga menyatakan bahwa asumsi tersebut tersirat dalam praktik ilmiah serta kehidupan sehari-hari. Maka hukum-hukum yang menjelaskan kekuasaan dan kapasitas tersebutlah yang diidentifikasi dalam situasi eksperimental dan dapat dianggap berlaku di luar situasi tersebut juga. Namun demikian, pengamat tidak dapat meninggalkan hal-hal tersebut dengan hati nurani yang baik, karena ada hukum-hukum ilmu pengetahuan yang penting dan sulit untuk dimengerti dan dimasukkan ke dalam skema ini. Hukum termodinamika, terutama pertama dan yang kedua, membahas konsep energi dan entropi dalam sistem fisik. Hukum pertama menyatakan bahwa energi sistem terisolasi tetap konstan, sementara hukum kedua menghubungkan entropi dengan aliran panas. Meskipun berlaku untuk sistem makroskopis, hukum ini mengesampingkan kemungkinan mesin gerak abadi jenis kedua. Mesin inilah, jika berhasil mengekstraksi panas dari laut dan mengkonversinya menjadi pekerjaan, bisa menjadi gerak yang abadi. Contohnya yaitu ketika es diberi tekanan tinggi, titik lelehnya turun. Maka pengetahuan ini meskipun berdasarkan hukum termodinamika tidak selalu memerlukan pemahaman detail molekuler. Inilah mengapa dunia itu harus mematuhi hukum termodinamika, karena untuk memprediksi dan memahami perilaku sistem fisik tanpa perlu mencari sebab atau akibat pada tingkat mikro.
hukum termodinamika seperti yang diterapkan oleh James Thomson, yang membuktikan kekuatan prediktifnya di tingkat mikroskopis tanpa perlu memahami detail sebab akibat pada tingkat molekuler. Namun, mekanika juga dapat dirumuskan menggunakan energi sebagai landasan, seperti dalam mekanika Hamiltonian dan Lagrangian, yang memungkinkan prediksi evolusi sistem tanpa memahami proses sebab akibat secara rinci. Dalam ringkasannya, berbagai hukum fisika itu dapat diartikan sebagai hukum sebab akibat, tetapi debat tetap berlanjut. Sistem fisik mematuhi hukum karena adanya kekuatan dan sebab akibat yang diatur oleh hukum tersebut. Namun, terdapat beberapa hukum fisika yang mendasar tidak selalu dapat dijelaskan sebagai sebab akibat, seperti dalam kasus kekalan energi. Meskipun pertanyaan tentang mengapa sistem mematuhi hukum masih menentang, dapat beberapa pandangan mengemukakan perspektif yang berbeda. Sebagai contoh, terdapat beberapa filsuf seperti Armstrong dan Cartwright memiliki pendapat yang berbeda, yaitu mengenai hakikat hukum. Diskusi lebih lanjut dapat ditemukan dalam literatur seperti karya Bhaskar, Christie, dan Chalmers. Meskipun pertanyaan ini kompleks, pemahaman kita tentang mengapa sistem tersebut mengikuti hukum terus berkembang dengan kontribusi dalam berbagai perspektif. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya, dan apabila ada kelebihan itu tetap datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.